Shalom, selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus Sang Putra Allah. Kita bertemu lagi dalam Renungan Pagi yang dibawakan oleh Pendeta Trison Ginting dengan tema khas Bersama Allah di Waktu Fajar. Semoga firman Allah bersama Anda sepanjang hari. Selamat pagi bagi kita semua dimanapun kita berada pada hari ini. Hari pertama di dalam minggu ini kita bersama kembali dalam renungan pagi kita, Minggu 27 Februari 2022, dengan judul renungan kita, Saling Mengasihi. Ayatnya di dalam Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Kita tidak perlu memulai dengan mencoba mengasihi satu sama lain. Kasih Kristus di dalam hati itulah yang dibutuhkan. Ketika diri terbenam di dalam Kristus, kasih sejati muncul secara spontan. Dengan kesabaran kita akan menaklukkan. Kesabaran dalam pelayananlah yang membawa ketenangan bagi jiwa. Melalui kerja keras yang rendah hati, rajin dan setia, itulah kunci kesejahteraan Israel. Kata-kata kasih dan dorongan akan berpengaruh lebih banyak untuk menundukkan temperamen yang kasar dan watak yang keras daripada upaya mencari-cari kesalahan dan kecaman yang engkau timpakan kepada orang yang bersalah. Pesan dari Guru Agung harus dinyatakan dalam rohnya. Satu-satunya keamanan kita adalah menjaga pikiran dan dorongan hati kita di bawah pengendalian Guru Agung. Malaikat Allah akan memberikan pada setiap pekerja sejati pengalaman yang kaya dalam melakukan ini. Kasih karunia kerendahan hati akan membentuk kata-kata kita menjadi ekspresi kelembutan seperti Kristus. Selama setiap jam Kristus tinggal di bumi, kasih Allah mengalir dari Dia dalam aliran yang tidak dapat ditahan-tahan. Semua orang yang dipenuhi dengan rohnya akan mengasihi sebagaimana Ia mengasihi. Prinsip yang mendorong Kristus akan mendorong mereka dalam perlakuan mereka satu dengan yang lain. Kasih ini membuktikan bahwa merekalah murid-muridnya. Bila manusia bersatu padu, bukannya oleh paksaan atau kepentingan diri sendiri, melainkan oleh kasih. Karena mereka menunjukkan pekerjaan, suatu pengaruh yang melebihi setiap pengaruh manusia. Di mana kesatuan ini ada, ternyata bahwa peta Allah sedang dikembalikan dalam manusia, bahwa suatu prinsip hidup yang baru sudah ditanamkan. Saudaraku, dimanapun kita berada pada saat ini, kembali kita diingatkan lewat renungan ini, bagaimana pentingnya untuk kita hidup saling mengasihi. Dan ini adalah merupakan yang Tuhan mintakan kepada kita, supaya menjadi persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Jadi saudaraku, hal yang dapat kita lakukan adalah dengan kita mengasihi Allah sepenuhnya, maka dengan sendirinya juga kasih itu akan muncul dalam diri kita, sehingga terpancar kepada setiap orang yang ada di sekeliling kita. Kita akan memandang mereka sebagai sosok saudara yang dikasihi oleh Allah. Pengorbanan Kristus berlaku bagi mereka juga sama seperti yang kita terima. Inilah pesan daripada Guru Agung kita, supaya kita hidup di dalam rohnya dan menuruti segenap keinginan Tuhan untuk kita hidup berdampingan, saling mengasihi dan saling merindukan, supaya kita semua bersama-sama diselamatkan. Dengan pemikiran dan tindakan yang seperti itulah, maka proses penyempurnaan tabiat Kristus sedang terjadi bagi kita. Semoga kita hidup di dalamnya. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih ya Tuhan, oleh karena Engkau sudah memberikan teladan melalui Yesus Kristus menjadi korban bagi kami, cara Allah yang terbaik untuk menunjukkan kecintaan-Mu di dalam penebusan kami manusia yang berdosa ini. Dan apa yang dapat kami lakukan yang Tuhan tuntut adalah supaya kami juga mengasihi Tuhan dengan cara bagaimana kami juga akan menyatakan dan mengasihi sesama kami manusia. Sehingga ya Bapa, itu akan menjadi satu pembentukan karakter sama seperti tabiat Allah yang sesungguhnya. Sehingga hari demi hari karakter kami semakin disempurnakan. Terima kasih ya Tuhan. Tuntunlah umat-Umat-Mu supaya kami dapat menjadi anak-anak Tuhan
yang layak menjadi pewaris kerajaan-Mu. Hari ini Tuhan, di saat kami akan memulaikan kembali dalam kegiatan pekerjaan di sepanjang hari ini, Tuhan kiranya hadir, mencurahkan berkat, mencurahkan kesehatan, dan juga kekuatan, sehingga ada sukacita kebahagiaan yang selalu dinikmati. Memberkati umat-umat Tuhan dalam semua pekerjaan, apapun yang dijumpai tangan yang berkenan di hadapan Tuhan, Tuhan pakai untuk menjadi saluran kasih-Mu. Memberkati umat-umat Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, ya Bapa, curahkanlah kiranya kesehatan sehingga pemulihan terjadi. Umat-umat Tuhan dapat bangkit kembali untuk dapat bersama-sama dengan keluarga dalam melanjutkan kehidupan. Bapa, terpujilah Engkau oleh karena kasih Tuhan yang tak terhingga bagi anak-anak Tuhan, baik yang mungkin merasakan sukacita juga. Biarlah Tuhan juga akan hadirkan bagi mereka senantiasa berkat yang tak berkesudahan, yang merayakan ulang tahun pada hari ini. Tuhan akan pertambahkan usia dengan panjang umur dan juga ya Bapa kebahagiaan, terutama iman mereka dipertambahkan. Ampunilah kami Tuhan dari segenap dosa pelanggaran kami. Doa ini hamba-Mu serahkan di dalam nama Yesus yang sudah menjadi juru selamat kami. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati. Ingatlah Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.